ibadah kita pada pagi hari ini, kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita menaikkan pujian penghormatan bagi Allah kita. Hormat bagi Allah Bapa. Ampuni kami jika dengan mulut yang sama kami menyembah Tuhan, bahkan kami menaikkan doa kami, tapi dengan mulut yang sama mungkin kami berbuat dosa. Selidiki hati kami Tuhan, supaya pengakuan dosa kami bukan menjadi sebuah rutinitas dan formalitas di hadapan Tuhan, tapi kami menangisi diri kami yang penuh dengan dosa ini, ya Tuhan, dan memohonkan belas kasihan dan anugerah Tuhan, Allah yang berdaulat, Allah yang kudus. Karena itu Tuhan, biarlah ibadah kami bukan juga menjadi sebuah rutinitas yang kami lakukan hanya untuk menutupi rasa bersalah kami, tapi dengan kesungguhan hati kami mau berseru di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas pengampunan, atas anugerah. Kiranya Engkau berkenan hadir dalam ibadah kami, menguduskan kami, dan memberkati ibadah kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, dipersilakan duduk kembali. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur oleh karena kasih-Nya kita boleh dikumpulkan kembali dalam ibadah pada pagi hari ini. Marilah ketika kita datang beribadah, mari kita membawa hati yang penuh dengan ucapan syukur karena kasih dan kebaikan Tuhan yang boleh terus dan selalu ada mengalir dalam hidup kita. Mari kita menyembah Dia, mari kita menghampiri hadirat-Nya, karena hadirat-Nya penuh dengan pengharapan dan penuh dengan kemenangan.
meninggikan Allah kita, karena Allah kita adalah sobat yang setia dalam setiap sisi hidup kita. Ada satu sobat. Tiba saatnya bagi kita sekalian untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya penginjil Soleman. Kita yang dahulu terhilang oleh karena dosa-dosa kita, tetapi Tuhan yang telah rela mati demi menebus dan menyelamatkan kita, kiranya keselamatan yang telah kita terima harus dan perlu kita sampaikan juga kepada orang-orang lain yang belum mengenal kasih-Nya. Mari kita pujikan dari lagu KPPK nomor 168, Ia Selamatkan. Dosa
Bapa di surga, Allah yang punya firman, kami bersyukur ya Tuhan, jika sepanjang minggu ini Engkau sudah memberkati kami. Bahkan di minggu yang pertama, di bulan yang ke-8, Engkau sudah memimpin kami beserta seluruh keluarga kami dengan tubuh yang sehat, dengan berkat yang cukup dan bahkan melimpah. Kami bersyukur untuk anugerah demi anugerah Tuhan sudah berikan bagi kami. Dan karena itu Tuhan, alangkah malunya kami jika kami belum membalas atau berbuat sesuatu bagi Tuhan. Karena Tuhan sudah berbuat banyak bagi kami. Karena itu berkati pemberitaan firman Tuhan, supaya firman Tuhan yang akan berbicara mengenai misi, berbicara mengenai pelayanan, pengabaran Injil, Tuhan yang akan berbicara lewat hamba-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Apa kabar Anda hari ini? Luar biasa. Luar biasa ya. Mudah-mudahan luar biasa ya. Kalau saya tidak luar biasa saudara ya. 2 minggu ini saya sedih ya. Ada pergumulan yang belum bisa diungkapkan dan dikatakan ya. Nah saudara, akan tetapi saya yakin ada Tuhan yang selalu menolong. Amin. Intinya doakan gerejamu. Siapa yang selalu rutin doa di gereja, mungkin angkat tangan. Oh, tidak ada ya. Oh, bertobatlah. Sekali lagi saya tanya, siapa yang dalam doa pribadinya selalu mendoakan gereja kita, hamba Tuhan kita, pengurus kita? Ada angkat tangan? Tinggi-tinggi tuh, bocor sini ya. Oh iya. Oke, puji Tuhan. Luar biasa. Jadi pertobatan saudara. Nah hari ini saudara, satu tema yang sebenarnya saya juga takut mau mengkhotbahkannya. Karena setelah COVID ya, saya sudah jarang yang memberitakan Injil. Pasca COVID itu ya, jarang punya kesempatan untuk memberitakan Injil. Tapi kebanyakan memberitakan Injil itu via media, yang itu ada dilakukan. Tapi person to person itu jarang dilakukan. Nah oleh karena itu melalui khotbah hari ini kita dibuka mata rohani kita untuk melihat bahwa pentingnya kita untuk memberitakan Injil ya. Saya selalu berdoa kepada Tuhan, Tuhan jangan cabut nyawaku sebelum aku memenangkan jiwa bagi Tuhan ya. Nah kalau saudara doanya apa? Pak Tianter Tuhan jangan cabut nyawaku kalau aku sudah memberitakan Injil kan ya. Satu pasti sudah ada, pasti ya. Ojo separuh ya. Nah saya minta semua untuk membuka sekarang Lukas pasal 19. Saya akan mengajak saudara untuk membaca Lukas 19 ayat 1 sampai 10 ya. Oh iya sebelumnya saya ada wajah-wajah baru ya. Selamat datang ya. Lambaikan tangan. Siapa lagi? Saya melihat di sebelah sini juga ada satu yang baru. Ya, betul baru. Belakangnya ujung. Jangan keraskan hatimu. Ya kamu. Ya, ya kamu. Siapa lagi? Selamat datang ya. Ada lagi? Oke. Nah kalau ada teman baru, disapa ya, teman. Nanti kamu dibilang sombong ya, nanti ya. Tapi nanti bagus sebelahnya ya. Oke. Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Kalau sudah dapatkan, kita baca tentang apa ya. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakius, segera turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan seharusnya dari itu akan memberikan orang
Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara, tema hari ini adalah misi di hati Tuhan. Ya. Misi di hati Tuhan, panggilan menjangkau mereka yang terhilang. Ya. Menjangkau mereka yang terhilang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan kita sebagai manusia, ya, manusia itu cenderung untuk berteman atau berinteraksi dengan sesuatu yang dia senangi. Contoh, misalkan saya senang berinteraksi dengan seseorang yang punya hobi sama dengan saya. Atau saya lihat ya ayah itu, saya lihat ayah itu kalau ketemu tuh bisa panjang ngomongannya. Tahu topiknya apa? Cucu, anak, ya. Dan yang paling banyak adalah tentang penyakit. Ya, aku selalu dari sebab ini, yang coba ini, kasur itu perlu diganti, ini. Jadi topiknya itu seperti itu, nyambung. Kalau anak muda, topiknya apa? Vesti, wah, kamu kemarin kemana? Aku jalan-jalan kemana? Ini cerita-cerita. Ada tempat makan baru. Nah, kalau bapak-bapak ceritanya apa? Mau tuh PPATK itu. Mau seberapa minggu mau dibekukan gitu ya. Nah, itu topiknya beda-beda. Umumnya orang itu mencari teman atau berinteraksi akibat adanya kesamaan, ketertarikan, dan kesenangan. Akibatnya, saya bisa jamin ya, di dalam satu gereja ini pasti ada, dan Anda coba lihat dulu ke kiri kanan, pasti ada jemaat yang seumur kamu di gereja di tempat ini sudah belasan tahun, misalkan kamu tidak pernah ngobrol lebih dari 10 menit dengan orang itu. Coba pikirkan, ada enggak? Ada jemaat yang kamu tidak pernah ngobrol lebih dari 10 menit. Hanya tegur sapa, selamat pagi Aki, jawaban, habis itu pulang, janji atau selamat siang, itu toh. Ya, sehingga yang terjadi adalah kalau ada acara, nah kalau orang Chinese totok suka tanya gini, udah makan belum? Nah, itu pertanyaannya biasa gitu ya. Jadi tidak lebih dari beberapa kata, dan kalau diakumulasi tidak sampai 5 menit, apalagi 10 menit. Artinya apa, saudara? Kita lebih senang ngobrol dengan bestie kita, dengan orang kita senang. Oh, kalau sudah cerita itu, misalkan Cinda atau Puji Febri, jeng-jeng, nah udah tuh. Kalau jeng-jeng itu sudah hati-hati itu sudah ngomongin pasti seluruh dunia, saudara ya. Nah, saudara kasih Tuhan, kalau senang itu pasti topiknya panjang. Saya mau tanya, kalau ini dikaitkan dengan penginjilan itu kita senang atau kita harus? Apa? Harus. Sebelah sini. Kita senang atau kita harus? Harus ya. Sebelah sini. Harus senang ya. Karena kalau kita berpikir bahwa penginjilan itu adalah sesuatu multiple choice, pilihlah salah satu. Ada yang pernah ngomong ke saya, Pak, saya ini sudah mendukung pelayanan misi, persembahan itu banyak. Apakah itu dihitung kalau saya tidak perlu penginjilan pribadi? Saya bilang, no. Alkitab tidak pernah ngomong penginjilan itu hanya berkaitan mengenai finansial. Tapi di sini kalau Anda baca Kemenangan Agung misalkan Matius 28 ya, mulai ayat 19 sampai 20, itu berbicara mengenai person to person ya. Artinya ada personal contact, personal approach satu dengan yang lain. Itulah kenapa, saudara, karena manusia ini senang dengan yang sama dengan dia, senang yang dia disukai, berarti tidak semua itu diperhatikan, tidak semua itu menjadi teman. Berarti kalau dalam konteks yang demikian pasti ada yang terabaikan, bukan? Ada yang mungkin dalam konteks gereja ini, Anda selama bergereja satu kali pun Anda tidak pernah ngomong dengan dia, atau mungkin Anda menghindari. Ada orang itu aku tidak mau, misalkan karena pernah disakiti. Nah, saudara yang kasih Tuhan, dalam konteks penginjilan tidak demikian. Orang tidak boleh membeli mana senang atau tidak. Oh, aku senang orang ini tak injili. Oh, aku tidak suka
Jadi kalau saudara melihat ya, bahwa kita diminta untuk memberitakan hanya satu, yaitu Kristus. Artinya apa saudara? Dalam apapun keberadaan seseorang, ingatlah, hanya Injil atau Injil Kristus ini yang bisa menjadi solusi daripada kehidupan manusia. Anda coba bayangkan dulu kita sebelum mengenal Tuhan. Ya, saya tidak akan mengatakan latar belakang saudara, tapi saya pribadi sebelum mengenal Tuhan, saya bandar SDSP, ya. Tahu SDSP kan ya? Sumbangan Dermawan Sosial Bahagia. Saya juga bandarnya Porkas, Togel itu ya. Saya juga dulu tuh nakal ya, ikut geng-geng ya. Saya juga terlibat dalam perkelahian begitu ya. Itu dulu hidup saya lama. SMP saya sudah mengenal rokok ya, dan SMA itu saya sudah tahu namanya dunia gelap begitu ya. Sampai Tuhan menangkap saya. Ya, saya berhenti merokok tuh gara-gara papi saya ya. Papi saya menampar saya kalau saya berhenti merokok. Kemudian saya berhenti dalam dunia pertawuran itu gara-gara yaitu ketangkap begitu ya. Artinya ada satu momen di mana Tuhan itu menangkap kita dan kita lepas dari dunia itu ya. Dan itu semua karena anugerah Tuhan ya. Kemarin di persekutuan hamba Tuhan kami ditanya, kalau kamu tidak jadi hamba Tuhan, kamu jadi apa? Lucu-lucu, ada yang bilang, aku jadi kontraktor. Oh, aku ini jadi dokter. Tapi ada juga yang ngomong, kalau aku tidak jadi hamba Tuhan, aku tidak jadi apa-apa. Ya. Nah, saudara kasih Tuhan, coba bayangkan, kalau engkau tidak mengenal Kristus, kira-kira engkau jadi apa sekarang? Pak Kris? Orang biasa. Hidupnya baik gak kalau tidak mengenal Kristus? Belum tentu ya. Kadang kalau saudara kasih Tuhan, kalau kita tidak mengingat ini, maka kita tidak akan tahu artinya menginjil. Akan ada orang yang mengabarkan Injil kepada kita, atau kita dimenangkan oleh guru kita, dimenangkan oleh hamba Tuhan, dimenangkan oleh sebuah ibadah, atau melalui sebuah pertemanan ya. Dan itu Injil yang kemudian mencelikkan akal hati kita, sehingga kita itu bisa lepas daripada dunia-dunia gelap itu. Itulah kenapa saudara, Injil Kristus ini sangat penting bagi kehidupan manusia. Dan cuma celakanya saudara, saya sedih sekali waktu mempersiapkan firman Tuhan ini. Kenapa? Karena saya tahu banyak jemaat yang tidak pernah memberitakan Injil. Jarang sekali saya melihat jemaat yang menggebu-gebu bagi memberitakan Injil. Nah, saudara kasih Tuhan, termasuk juga para hamba Tuhan sekarang disibukkan oleh pelayanan-pelayanan sehingga sudah jarang juga secara pribadi memberitakan Injil. Ini menjadi teguran juga bagi saya. Nah, saudara kasih Tuhan, kalau kita melihat satu tokoh yang kita baca di sini namanya Sakyus, saudara ya. Sakyus ini dikatakan tinggal di sebuah kota namanya Yeriko. Dan ketika itu kita katakan Yesus itu masuk ke kota Yeriko. Nah, kota Yeriko adalah kota yang makmur pada zaman itu, di mana peredaran uang itu besar di situ. Sehingga di situ banyak tinggal para penarik-penarik pajak, saudara ya. Itulah kenapa penarik-penarik pajak ini kemudian dimusuhi oleh banyak ahli-ahli agama, gitu ya. Dan kita tahu bahwa di mana ada peredaran uang, ya kalau ngomong pajak itu sampai hari ini ya, kalau kita ngurus pajak biasanya, kita rada jengkel gitu ya. Kita kadang-kala merasa ini kan uang gitu ya. Nah, pada zaman dulu orang itu harus membayar pajak, dan yang disebut dengan Sakyus ini dia adalah kepala daripada pemungut pajak. Dan yang menarik adalah Tuhan Yesus datang ke situ, dan Tuhan Yesus tidak bermaksud untuk menginap di situ ya. Dia hanya passing by ya. Pasal 19 ayat 1. Nah, yang menarik adalah Sakyus ini kata namanya dari kata sakai itu meaningnya bagus. Jadi kalau Anda nanti punya anak boleh kasih nama ini ya. Artinya apa? Orang bersih atau suci. Saya mau tanya, cocok nggak sama orangnya? Ini keberatan nama ini, ya. Namanya orang suci, tapi kerjaannya apa? Pajak, nilai pajak. Artinya apa, saudara? Dia mungkin ya awalnya itu orang tuanya pengen supaya hidupnya bersih, tapi karena dia menjadi seorang pemungut pajak, tak mungkin dia akan menjadi orang yang bersih, ya. Dan Alkitab mencatat
apapun yang dia minta. Ya, jadi sistemnya misalkan di daerah rumput ya, ditenderkan, nanti yang menang dia harus setor berapa ke pemerintah. Nah, tentang dia narik berapa ke rakyat itu urusannya sendiri. Ya, jadi dia bebas untuk menarik. Itulah kenapa pemungut cukai ini sangat-sangat dibenci ya. Nah, lalu timbul pertanyaan, mengapa Sakyus di situ terhilang? Kalau kita melihat dari ayat 2 sampai ayat yang ke-8, kita dapat menemukan yang pertama, dia adalah seorang yang cinta akan uang. Dia seorang hamba uang. Jadi saudara, Alkitab katakan barang siapa mencintai uang, ingat, akar dari segala kejahatan akan cinta akan uang. Ya. Karena manusia tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, yaitu kepada Allah dan kepada Mammon. Ya. Nah, umumnya manusia itu cinta uang, tapi dia di sini dikatakan dia seorang yang hamba uang. Ya, dia pokoknya selalu mindsetnya. Nah, untuk tahu orang itu suka uang apa tidak, dengar omongannya, Bapak Ibu. Kalau temanmu itu ngomongin rumah, ujung-ujungnya duit. Ngomongin pepaya, ujung-ujungnya duit. Dengar khotbah, Yesus mengusir roh ke babi, ujung-ujungnya duit. Babi itu berapa kilo? Ya, jadi mindsetnya selalu duit. Oh, itu berarti dia selalu memikirkan uang. Ya, pernah ketemu teman yang demikian? Nah, tidak usah lihat, tidak usah urus saya, nanti dia tersinggung. Ya, ngomong mobil, ujung-ujungnya duit. Ngomong anak, ujung-ujungnya mau apa? Mobil, duit ya. Artinya mindsetnya itu duit, selalu duit ya. Nah, karena itu saudara, dia adalah seorang hamba uang. Kenapa? Karena sebagai kepala pemungut cukai itu sudah kaya. Ini kepalanya, berarti dia itu yang paling tinggi ya. Dan yang kedua disebut apa? Dia adalah public enemy. Saudara. Ini terbukti ketika dia ya namanya orang yang dengar Yesus mau datang, seorang selebriti pada zaman itu, dia ingin lihat. Dan Alkitab katakan Sakyus ini tubuhnya pendek. Waktu dia mau lihat orang banyak itu, saya mau tanya ya Bapak Ibu ya, kalau di tengah kerumunan lebih gampang orang tinggi besar untuk masuk atau pendek? Oh, pengalaman aja. Tapi mengapa Alkitab katakan dia tidak berhasil masuk dalam kerumunan itu? Ayo, siapa bisa jawab? Jawabannya adalah karena orang banyak itu menghalang-halangi. Waktu Sakyus datang mungkin dia bilang, permisi, semua rapatkan kepada Sakyus. Dia mau masuk, tidak boleh. Ini apa yang terjadi? Sakyus, tidak bisa masuk. Terus, nah namanya orang pendek, akalnya panjang. Banyak atau panjang. Dia lihat, ada pohon di depan. Larilah dia. Rupanya dia juga seorang yang kita katakan dia berlari di depannya kerumunan. Berarti kenceng lah. Ini kecil, lincah, kenceng larinya, betul? Kemudian dia mendahului dan dia manjat di atas pohon. Jangan tanya saya gimana caranya manjatnya, karena saya juga tidak bisa memikirkan. Saya waktu ke Israel lihat, kayaknya bilang, ini pohon yang kira-kira dipanjat oleh Sakyus. Tak ya, gede. Bayangkan orang kaya pada zaman itu, dia selalu berpakaian jubah ungu yang mahal itu. Kenapa jubah ungu mahal? Karena untuk membuat kain berwarna ungu itu tidak gampang pada zaman itu. Teknologinya itu susah, sehingga harganya mahal. Nah, sudah kasih Tuhan, bayangkan kalau Anda tidak punya gambaran, cobalah ya, Anda pakai baju paduan suara, terus aja Anda manjat tiang listrik. Melorot terus. Dia naik, dan Alkitab katakan dia berhasil. Nah, itulah kenapa saudara, kalau kita lihat di sini, dia dihalang-halangi, dia dianggap sebagai public enemy-nya. Itulah kenapa kalau orang yang dimusuhi banyak orang, biasanya dia adalah orang yang terabaikan, terhilang. Yang ketiga, dia dicap sebagai pendosa. Dia ada yang ketujuh. Bayangkan saudara, kalau orang mencap kita itu susah ya. Kalau di gereja ada yang bilang tukang tidur, itu. Tukang ngobrol, itu. Sudah ada cecapnya tuh. Dan saya sudah dapat laporan semua, sudah ada, saya lengkap ya. Bahkan ada yang foto kasih saya.
Nggak sia-sia toh 13 tahun di sini toh. Nah, jadi saya sudah hafal semua. Ada yang tukang tukang main HP. Saya ada buktinya loh, ya. Lagi sini khotbah sini. Yang tukang ngobrol sini khotbah, sana khotbah juga. Sehingga yang sana tuh bingung. Sebenarnya pesan firman Tuhan itu yang mana ya? Yang gosipnya atau yang ini? Biasanya yang lebih masuk yang mana? Yang gosip. Betul, teruskan. Ya. Sehingga pesan yang disampaikan itu jadi aneh ya. Kembali lagi saudara. Enak gak dicap sebagai pendosa? Jangankan pendosa, dicap tukang tidur aja gak enak ya. Siapa itu? Tukang tidur. Gak enak ya. Kemudian yang keempat dikatakan di ayat ke-8, waktu Tuhan Yesus itu sapa dia. Bukan hanya sapa, Tuhan Yesus tahu namanya. Nah loh, kalau ada seorang pendeta besar datang dalam kerumunan itu dan dia berkata, Pauve, Pauve masih senang dong. Kok pendeta ini kenal aku? Sama ini. Yesus ketika itu datang, kemudian menghampiri Sakyus yang berada di atas pohon itu. Dia berkata, Sakyus turun. Saya mau tanya, kapan Yesus kenal? Yang bisa jawab dapat tiket ke Dubai. No, ini membuktikan He is God. Dia Allah. Dalam pengetahuan yang tidak terbatas itu dia tahu. Dan ketika itulah dia tahu aku akan masuk ke kota Yeriko. Dia tahu aku akan bertemu dengan seorang yang bernama Sakyus. Itulah kenapa ketika dia samperin Sakyus, dia berkata, Sakyus turunlah. Ya. Nah, sudah yang kasih oleh Tuhan, ini berbicara mengenai apa? Waktu dia kemudian terima Yesus, dia berkata, setengah dari hartaku akan kukasihkan orang miskin. Kalau ada yang kutipu, kukembalikan 4 kali lipat. Saya mau tanya, habis dah duitnya? Habis. Ikut Tuhan, dia rela berkorban. Kenapa? Karena kelaparan secara rohani. Dia sudah lama terabaikan. Dia sudah lama, tidak ada yang tanya dia, tidak ada yang WA dia, tidak ada yang mungkin menyapa dia, tidak ada yang tanya dia, kamu kok tidak ke gereja hari ini? Bersyukurlah kalau ada yang tanya, kalau kamu udah datang, kau tidak ke gereja tadi? Daripada ada seminggu tidak ada yang nyapa, 2 minggu tidak ada yang ngomong, 1 tahun tidak ada yang SMS atau WA. Anda akan merasa sad gitu ya. Nah sama, dia merasakan kesendirian meskipun kaya tapi sendirian, ngapain sendiri, punya banyak duit juga percuma. Sehingga dia berkata, ketika aku terima Yesus, bagiku yang dulu harta ini sesuatu yang kubanggakan menjadi tidak berarti dibandingkan dengan Yesus. Wow, ini sesuatu yang luar biasa. Banyak orang kebalik ya, ikut Yesus mau supaya kaya. Saya pernah diceritakan seorang jemaat, dia, Pak saya ikut KKR. Lalu pendetanya bilang, kamu kesini naik apa? Naik motor. Buang helmmu. Kenapa? Besok kamu dapat mobil. Lalu akhirnya besok dia datang lagi ke gereja. Kenapa? Mobilnya tidak dapat, dia ditilang. Kenapa? Kan tidak ada helm. Tak kembalikan helmku. Sampai hari ini belum punya mobil. Testimoni yang kedua, waktu dia ke suatu gereja, oh diberkati kamu akan menjadi kaya, oke sekarang terbang, lalu dia terbang, wah, kemudian dia tidak kaya, tidak sadar gitu. Minggu ke depan gitu lagi, kamu rebah, tidak ada yang nungguin di belakang, jatuh dia, benjol kepalanya, dia bilang tobat aku udah mau datang. Kalau saya bikin testimoni bisa 1 buku, ya kesaksian orang-orang yang mengalami janji kosong itu, PHP itu ya. Tapi Kristus tidak pernah PHP. Dan inilah yang dirasakan oleh Sakyus. Itulah kenapa saudara Lukas 19 ayat yang kelima dikatakan apa? Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakyus segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Jadi Yesus tidak berbicara mengenai janji, Yesus tidak berbicara mengenai teori, tapi Yesus datang menghampiri objek daripada penginjilan itu. Dia menyapa secara personal, dia menyebut namanya, dan dia berkata, hari ini aku akan menumpang di rumah.
Ini berbicara mengenai hati yang mengasihi, hati yang sungguh-sungguh. Kenapa di antara sekian banyak orang Yesus hanya menyebut namanya? Kenapa dari begitu banyak orang Yesus harus bela-belain? Saya yakin kerumunan itu banyak dan Yesus sangat sulit untuk bergerak. Tapi dia bisa samperin itu pohon dan dia berkata, Zakheus, turunlah. Itulah kenapa dalam terjemahan Yunaninya, kalau sudah melihat, lalu segera Zakheus itu turun. Kata yang dipakai itu, dia setengah loncat, saking happy-nya, saking senangnya. Kenapa? Karena seorang yang dia cari-cari selama ini, seorang yang disebutkan oleh banyak orang, juru selamat itu menyebut namanya. Wow. Jangan bangga kalau manusia menyebut nama, tapi bangga kalau suatu saat di surga ada suara mengatakan, Arnold, wah, Arnold, namaku disebut, masuklah. Di belakangnya Pak Yusuf menunggu, kok aku udah dipanggil Pak Yusuf? Lalu mereka bilang, sabar ya. Febri ngomong ternyata ya, urutannya Febri. Artinya apa saudara? Kalau kita mengerti kebenaran ini, maka kita dapat menangkap sebuah pesan yang luar biasa. Yaitu apa saudara? Sebuah penginjilan tidak berbicara mengenai teori. Sebuah penginjilan tidak berbicara mengenai seberapa banyak pengetahuan yang mau dapat. Tapi penginjilan berbicara mengenai apa saudara? Kasih yang menggerakkan orang. Supaya apa? Mempunyai inisiatif. Saya pernah diceritakan seorang teman saya di Sinode. Dia seorang majelis di sebuah gereja. Dia bilang, Pak, aku di rumah tuh hanya berdua sama istri. Kalau lagi nganggur, kami pergi ke Solo hanya untuk makan timlo. Habis itu ya nyetir lagi balik. Dalam hati saya, makan timlo, hanya ke Solo untuk makan timlo. Ada yang demikian? Tidak ada. Saya bilang, luar biasa ya. Kenapa dia melakukan itu? Karena dia, kalau dalam bahasa ini kan kasih, senang, ya. Saking senang apa yang dia lakukan, ada inisiatif, langsung ajak istri, siap-siap, ambil kunci, jalan. Nah, kadang kita dalam pemberitaan Injil hanya batas, bukan, kenapa tidak ada inisiatif? Karena kasihnya itu kurang. Kita lihat orang yang tidak mengenal Tuhan, kita biasa saja, sampai satu saat ternyata yang tidak mengenal Tuhan itu papa kita, mama kita, adik kita, cucu kita, baru kita, waduh, mamaku belum percaya Tuhan, sudah umur 80-an, kesehatan sudah turun, baru kita merasa bahwa aku harus memberitakan Injil. Nah, sebenarnya kasih Tuhan, tapi ada juga orang yang sebaliknya. Bahkan sudah tahu kapan belum mengenal Tuhan, dia tenang-tenang saja. Dia tahu bahwa mungkin anaknya tidak mengenal Tuhan, dia tenang-tenang saja. Bahkan cucunya tidak ke gereja, biasa saja. Orang yang demikian sudah mati hati nuraninya, kasihnya sudah tidak ada. Kenapa? Karena kasihlah yang menggerakkan orang untuk punya inisiatif. Kalau ada orang bertanya, Pak, kenapa kami tidak bisa memberitakan Injil? Pertanyaannya bukan tidak bisa, tapi tidak mau. Kenapa? Karena tidak punya kasih. Sudah kasih Tuhan. Saya untuk mempersiapkan ini, saya menangis. Saya minta ampun di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena sejak COVID saya sudah jarang memberitakan Injil, person to person. Dulu saya rutin ke rumah sakit sendiri sama istri kami menginjil. Tapi terakhir karena banyak kesibukan, karena kemudian saya sudah jarang memberitakan Injil. Gereja di mana saya berada dulu di Pontianak itu bisa berdiri karena adanya pasukan payung. Tahu pasukan payung? AI yang memberitakan Injil dari rumah ke rumah, hanya bawa payung, yaitu sekitar tahun 60-70, door to door memberitakan Injil. Sekarang jemaah berapa ribu. Awalnya dari mana? Pasukan payung. Kau runtut pasukan apa? Pasukan kuning atau pasukan apa? Ada orang yang mendedikasikan hidupnya, waktu
Saya tiap hari ngantar anak saya ke sekolah. Dan hal yang paling menjengkelkan bagi saya adalah ketika sudah jamnya mau jalan, lalu ada yang ketinggalan. Wah, di situ kesabaran saya sebagai hamba Tuhan diuji. Tapi luar biasanya adalah saya tidak marah waktu itu. Saya putar balik mobil, saya sudah ambil. Dan ujung-ujungnya karena telat, saya bilang itu konsekuensi itu. Ya. Dan tiap pagi itu kalau Anda tinggal di daerah Mer, wah, kita itu dituntut lebih lincah dari Valentino Rossi ya. Kita ngebut pokoknya gimana caranya sebelum 40 sudah di sana gitu ya. Nah sebenarnya kasih Tuhan, poin saya adalah kasih itulah yang menggerakkan Yesus untuk apa? Untuk berinisiatif, saudara ya. Kenapa? Karena kalau kita baca menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, apa itu inisiatif? Inisiatif artinya prakarsa. Lalu penjelasannya adalah orang yang memiliki aspek inisiatif umumnya dapat memutuskan dan melakukan sesuatu tanpa harus diberitahu. Artinya orang yang inisiatif itu tidak perlu disuruh, tidak perlu bikin seminar, tidak perlu bikin gerakan. Kenapa? Karena kalau inisiatif dan itu dituliskan di firman Tuhan, maka harus muncul sendiri untuk memberitakan Injil. Itu yang harus dilakukan. Dan inilah yang hilang pada zaman ini. Ada orang yang diperlengkapi, tapi ketika dilepas untuk mengabarkan Injil, mereka kabur. Kenapa? Aku udah didampingi, aku udah ada teman. Sebenarnya kasih Tuhan, kita perlu admit, mengakui di hadapan Tuhan bahwa kita bersalah di dalam konteks ini. Tidak ada inisiatif bagi kita. Kenapa, saudara? Karena ini, saudara, karena kasih. Lukas 19 ayat 5 mencatat ada inisiatif yang dilakukan Tuhan Yesus. Dia berjalan menuju Sakius di tengah keramaian. Yesus bisa saja berjalan kemanapun, tapi dia menuju kepada Sakius. Yang kedua, dia menghampiri. Bukan hanya menghampiri, dia melihat. Bukan hanya melihat, dia menyapa. Ya, dan dia memanggil namanya secara pribadi. Terus kemudian dia berkata, aku mau numpang di rumah. Ini adalah inisiatif, saudara. Berbicara mengenai satu inisiatif yang tidak ada yang menyuruh Tuhan Yesus, tapi karena kasih Tuhan Yesus mau menghampiri Sakius. Saya yakin tidak ada seorang pun di kota itu yang menginjili atau yang perhatian sama Sakius. Mereka justru berharap Sakius ini ya kalau boleh maaf ya cepat mati, celaka, karena dianggap penjahat yang sudah mengambil uangnya. Tapi hanya Yesus yang peduli dan Yesus berinisiatif untuk menghampiri. Kenapa, saudara? Hanya satu alasannya. Karena Yesus mengasihi. Hati yang mengasihi akan membuat kita punya inisiatif. Suami-suami ingat tak? Waktu istrimu pertama kali hamil, apa yang kau lakukan? Ingin makan apa? Nanti kau belikan. Itu anak pertama. Anak kedua mulai yang cuek. Anak keempat jangan harap. Ya, sudah perhatiannya sudah berubah begitu. Tapi kalau anak pertama selalu, saya masih ingat, istri saya waktu itu pengen apel Fuji. Fuji loh, ya. Tak beli loh. Jadi langganannya hoki dulu, ya. Itulah kenapa itu waktu hamil anak pertama itu vitaminnya dari Australia. Makanya Inggrisnya lancar, ya. Terus pokoknya anak pertama itu the best, dokternya juga the best, ya. Lalu akhirnya benar-benar. Nah, yang inisiatif umumnya saya sebagai suami. Kalau saya lihat istri mulai capek, tak buatkan susu untuk kandungan itu, ya. Nah, sebenarnya kasih Tuhan, kasih itu menggerakkan. Kalau orang mengasihi itu tidak perlu diperintah. Kadang istri itu rada aneh kan. Suami berbuat baik, kasih sesuatu. Kenapa kok? Nah, sebenarnya itu. Apa? Loh, masa aku berbuat baik harus ditanya alasannya, ya kan? Atau misalkan tiba-tiba melakukan sesuatu yang baik. Dia pasti mau ada maunya nih. Nah, sudah dicurigai gitu loh. Ya, istri-istri buang curigation, ya. Jangan ada pikiran negatifnya. Kasih itu akan memampukan orang
enduring people, ya, untuk dia itu bisa bertahan dalam segala kondisi. Kalau saya mengasihi seseorang, ya kan ada pepatah mengatakan, gunung akan kudaki, laut akan kuseberangi, tapi kalau ada tsunami balik. Artinya apa saudara? Inilah. Coba tanyakan ke hatimu atau ke dirimu. Do I love Jesus? Apakah aku tetap mengasihi Yesus? Jangan jawab dengan mulut, tapi flashback hidupmu. Apakah hidupku sudah mencerminkan aku mengasihi Yesus? Kalau kau mengasihi Yesus, maka ada alasan bagimu untuk tidak mengabarkan Injil. Kenapa? Karena kau sudah terima banyak dari Tuhan. Orang yang sudah terima banyak dari Tuhan, dia akan mau memberi dengan banyak pula, bukan sebaliknya. Jadi kalau Anda ikut Tuhan hanya mengharapkan Tuhan, makanya ada orang kalau pendetanya sini bawa berkat, jemaat ada yang begini, ditanya, kenapa tanganmu gitu ya biar dapat banyak? Kenapa? Karena konsepnya nerimo, ya, ikut Tuhan. Kita selain nerimo, kita juga harus give, dan give. Kalau enggak, hidupmu menjadi seperti apa? Laut mati. Tahu laut mati? Ya, laut mati itu tidak ada kehidupan. Ketika kau masuk di situ akan terapung. Saya loh sakit kayak gini. Kalau mati loh, ini. Ya, di samping saya Pak Willy, tahu Pak Willy yang begini. Pendeta Willy. Kan dia kurus kan. Nah, dia ngapung juga sih. Dua-dua ngapung. Cuma yang menarik adalah saudara, ketika kau menjadi laut mati, artinya apa? Nothing. Engkau menjadi nothing. Udah dirisak jadi nol. Your life is nothing before God. Hidupmu menjadi tidak ada apa-apa di hadapan Tuhan. Itulah kenapa saudara, saya minta nanti pulang, Anda pikirkan ini. Iya, kok aku ditawari penginjilan, aku kok malas. Tawari pelayanan, aku kok malas. Something wrong with your love. Ya, mungkin kasihmu yang mula-mula kepada Tuhan itu sudah bergeser. Karena kesibukanmu, karena tuntutanmu, karena kekecewaan hidupmu, sehingga kau menjadi apa? Kasihmu menjadi berubah. Dan saya mau tanya ibu-ibu yang punya suami, kalau suamimu kasihnya berubah, ngerasa enggak? Bu yang saya ngerasa. Kalau suami mulai berubah sikapnya, lalu mulai tiap hari itu rapi-rapi, beli parfum di mana-mana, mulai rajin keluar mobil dibikin bagus, padahal enggak pernah. Itu pasti ada mamut gitu. Tahu mamut? Mama muda. Ada simpenan, ya. Hati-hati. Itulah kenapa saudara, hati yang mengasihi adalah dasar yang menggerakkan Yesus untuk samperin orang yang dia tidak kenal, menawarkan keselamatan kepada orang yang tidak kenal, dan dia terima Yesus. Saudara yang kasih oleh Tuhan, inilah teladan yang kita perlu lakukan. Saya mengutip apa yang dikatakan oleh John Stott ya. John Stott ini adalah sudah almarhum ya, seorang dosen, teolog, pengajar yang begitu saya kagumi ya. Bukunya luar biasa. John Stott mengatakan demikian, misi bersumber dari hati Tuhan sendiri dan dikomunikasikan dari hatinya kepada hati kita. Dalam bahasa sederhananya, misi adalah denyut hatinya Tuhan atau denyut nadinya Tuhan, yang kemudian waktu Tuhan menciptakan manusia, dalam Kejadian pasal 2 ayat 7, waktu Allah menciptakan manusia itu kan bongkahan debu tanah. Tapi ketika pasal 2 ayat 7, Allah memberikan nefes dalam bahasa Ibrani, lalu kehidupan manusia itu menjadi hidup, alive. Itu berarti bagian dari Tuhan itu ada dalam diri kita, dan itulah yang disebut dengan kehidupan. Dan kehidupan itu yang sama, denyut nadi yang sama. Kalau itu diputus ya mati. Ya, artinya apa saudara? Tuhan sudah memberikan apa yang dia rasakan ketika melihat jiwa-jiwa waktu Yesus melihat Yerusalem yang menolak berita yang disampaikan. Dia menangisi Yerusalem dan berkata, Yerusalem, sampai kapan lagi? Kapan kau menangisi gerejamu, saudara?
Saya tadi habis khotbah kaum satu, ada seorang yang nangis ketika mengetahui kondisi gereja kita. Saya bilang jangan hanya nangis, doakan. Kenapa saudara? Karena kasih inilah yang membuat kita mau care terhadap gereja kita, mau care terhadap pelayanan di gereja kita, termasuk dalam konteks bermisi. Itulah kenapa saudara, saya mengaminkan apa yang dikatakan oleh John Stott. Dan sebagai refleksinya saudara, kita harus sedih jika saat ini hati kita sudah tidak punya beban yang kemudian menjadi inisiatif untuk menjangkau mereka yang terhilang. Kita harus sedih ketika kita tahu ada orang-orang tertentu, entah itu famili kita, orang tua kita, adik kita, atau siapapun yang sampai saat ini belum percaya kepada Tuhan, dan kita kayaknya tidak tergerak. Kita harus sedih gitu. Kenapa? Ada something wrong dengan iman kita. Kenapa? Karena kasih yang sesungguhnya tidak akan bisa tidur ketika tahu orang yang dia kasih belum percaya kepada Tuhan. Ada ayah pernah ngomong ke saya, Pak, saya tidak bisa menangkan anak saya. Saya bilang, menangkan cucumu. Kalau kau tidak bisa menangkan cucumu, menangkan menantumu. Pokoknya harus ada yang dimenangkan. Ya, tapi ayah juga harus bisa menjadi saksi. Betul? Ada amin? Nah, kalau mau menangkan orang harus jadi saksi. Bapak-bapak juga jangan larang anaknya, kamu tidak usah merokok ya. Aku nyus kado. Jadi nasihati anaknya sambil rokokan. Laku dan nasihatnya. Kamu jangan mabuk-mabuk ya. Apa ini nyus kado? Nasihati anaknya, dia lagi mabuk. Nasihati anaknya jangan rokok, dia lagi rokok. Kemarin saya ceritakan seseorang yang, Pak, saya pernah khotbah di sebuah gereja. Kenapa? Wah, sebelum khotbah duduk di pastorium gitu ya. Itu ketua majelis khotbah Tuhannya semua. Itu bukan dipenuhi Roh Kudus, saya bilang. Itu dipenuhi rokok kudus. Jadi sebelum maju mimbar, rokokan di situ. Bahkan ada satu hamba Tuhan yang ya saya kenal, dia pernah cerita. Ada pendeta yang grogi mau khotbah sebelum naik mimbar. Topi miring dulu. Makanya khotbahnya miring-miring. Ya. Artinya apa saudara? Tidak bisa jadi saksi. Ya. Orang sekarang tidak mempan lagi dengan omongan, tapi orang melihat kehidupan. Sebagai ibu, nah ibu-ibu ini ya, jangan ajari anakmu sabar kalau kau sendiri tidak bisa sabar. Ya. Jangan ajari bapak-bapak anakmu itu untuk hidup dalam kekudusan. Kalau bapak-bapak hidupnya ya tidak kudus. Ada suami-suami pernah saya dilaporkan, Pak, suami saya kok senangnya lihat gambar porno di komputernya, porno semua. Kalau tidak lihat itu dia tidak terangsang. Saya bilang, waduh kacau nih dunia persilatan. Kenapa saudara? Karena kalau tidak ada pertobatan, maka kasih Tuhan itu tidak akan terlihat. Ibaratkan berlian yang tertutup kotoran luntur, meskipun tetap berlian, tapi pancarannya sudah tidak terasa. Karena itu mari kupas, bersihkan supaya pancarannya itu tetap terpancar. Karena itu sudah yang kasih oleh Tuhan. Tanyakan pada diri kita. Kalau kita sudah tidak sedih, dia jiwa-jiwa hancur, maka something wrong. Ya artinya kita belum punya kasih Kristus. Tapi Pak, saya kan orang Kristen. Meskipun orang Kristen. Tapi Pak, saya ini kan aktif melayani Tuhan. Kalau kamu tidak punya kasih Kristus, tidak punya inisiatif, pelayananmu hanya kewajiban. Kau nyanyi kewajiban, kau main kewajiban, semua kewajiban. Ya. Oh Pak, aku kan hamba Tuhan, aku kan pengurus, aku kan majelis. Belum tentu. Kalau kamu tidak punya kasih Kristus, sampai mati kau tidak akan bisa berubah untuk punya inisiatif. Kau hanya akan memikirkan dirimu sendiri. Itulah kenapa saudara, penting kalau kita punya kasih Kristus. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita mau berubah dan mengundang Tuhan untuk sungguh-sungguh mengubahkan hidup kita, hadir dalam hidup kita.
Nah karena itu sudah dikasih Tuhan, saya ingat sebuah kesaksian kira-kira tahun 95 waktu saya semester yang kedua, tahun yang kedua. Waktu saya berlibur ke Semarang, karena keluarga saya banyak di Semarang, ya, di Semarang dan Salatiga, tapi saya orang Salatiga. Ya. Saya pergi ke salah satu saudara, ya, acek saya, adik bapak. Saya pergi ke situ di salah satu perumahan, lalu saya liburan di situ. Ya. Nah saya masih ingat waktu liburan itu kan saya hanya santai di rumah, nonton TV dan lain sebagainya. Kemudian saya lihat nih, dia punya pembantu sebenarnya. Lalu dalam hati saya ada kabarkan Injil, kabarkan Injil. Nah, waktu saya dia ngomong, saya rada takut Pak, karena dia itu berasal dari seberang jembatan itu, ya, negara di seberang jembatan. Saya takut nanti keluar yang bulan sabit itulah bahaya itu. Tapi ada gerakan, kabarkan Injil, kabarkan Injil. Lalu saya mulai cerita tentang firman Tuhan. Terus saya kasih tak suruh dia baca. Singkat cerita, kembalilah saya ke Malang, studi, dan tidak lama saya sudah wisuda. Saya balik lagi ke Semarang berliburan. Lalu encim saya, istrinya cek saya bilang, "Mam, itu lo buahmu." Maksudnya itu sekarang sudah aktif di gereja dan sudah percaya kepada Tuhan. Wah, bukan saya, Roh Kudus yang bekerja sehingga mengubahkan dia, dan sekarang dia rajin pelayanan, rajin meskipun dia mengerjakan sebagai pembantu-pembantu, dia mengerjakan dengan baik. Sisanya dia izin pergi ke gereja melayani kita. Artinya apa saudara? Mungkin tugas kita bukan mempertobatkan, dan firman Tuhan juga mengatakan bukan kita yang mempertobatkan, tapi Roh Kudus. Cuma tugas kita adalah menabur firman Tuhan, menabur berita itu. Nah, pertanyaannya, sudahkah kita menabur? Ya, kita harus bisa menaburkan firman Tuhan atau menginjili orang-orang yang seperti ini, yang tidak ada orang perhatikan. Ya, kita harus melihat orang yang terabaikan ini. Ya. Itulah kenapa saudara, untuk memenangkan mereka perlu ada kasih. Kalau kau memperlakukan mereka dengan jahat, ya tidak mungkin mereka mau percaya. Ya, itulah kenapa saudara, biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kita. Ya, kalau kita mengaku, ya, seringkali kita kurang memperhatikan orang-orang yang model demikian. Ya, kita seringkali ya menjangkau yang sama dan lain sebagainya. Ya, karena Injil tidak pernah membedakan. Ya, Injil tidak pernah membedakan etnis apapun. Nah, karena itu saudara, kesimpulannya sebenarnya yang terhilang itu siapa sih? Ya mungkin itu orang tua kita yang sampai sekarang kita belum layani dia. Ya, bisa saja. Atau mungkin itu anak-anakmu yang masih mengeraskan hati, dulu ke gereja waktu masih kecil, sekarang udah besar, udah sama sekali tidak ada gereja. Nah, itu PR-mu. Itu yang terhilang. Atau ini, kalau punya cucu kayak gini, gemas gak? Gemas. Terus mau gak mereka masuk neraka? Menangkan mereka, ajak mereka mengikut Tuhan. Jangan kamu kok bahasa Mandarin itu bagus ya. Kau waktu kecil itu ngomongnya ya kan? Sudah agak besar itu dia ngebut-ngebut dan lain sebagainya. Ya, menakutkan. Tapi kalau sudah tua, ada satu istilah, kalian itu apa? Sabno. Dari kecil ke air dicubit-cubit. Udah mulai besar. Kayak kemarin ada jemaat yang saya pernah layani. Ada kejadian kemarin kan baca, ada 2 anak Saint Louis yang tabrak. Salah satunya itu saya kenal baik dari kecil, waktu dia lahir saya layani di Galaksi. Bahkan namanya itu bagus, ya, satu pujian kepada Tuhan. Dia nyetir sungguh-sungguh, Land Cruiser, bukan Avanza. Land Cruiser itu mobil gede, berat, kokoh, bisa pesok, bisa pindah, copot, ya. Karena kecelakaan yang luar biasa. Dan kemarin saya kontak teman,
Sudah yang kasih oleh Tuhan, bersyukur dia sudah percaya pada Tuhan. Tapi bagaimana kalau kita punya cucu umur segitu 18 tahun belum mengenal Tuhan, dan kita tidak tahu hidup manusia. Jadi tugas kita untuk dengan kasih mengabarkan Injil kepada dia, ya. Nah, karena itu saudara, sebagai penutup kata Yesus, mari kita baca sama-sama. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada kita ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ingat, Yesus datang bukan mencari orang yang normal, bukan mencari orang yang sudah pintar tahu, tapi yang terhilang, yang tersesat, atau dengan bahasa lain yang penuh dengan dosa. Ya. Jadi kesimpulannya, mari kita sebagai orang percaya dengan aktif berinisiatif untuk apa? Mencari kesempatan untuk menjangkau orang-orang yang belum percaya. Tentunya dasarnya adalah kasih. Injili orang ojo ngancem, ya, tak ajarin dia. Ada saya pernah dengar ayat, kok tak percaya Tuhan Yesus malam ini malaikat mau datang mencabut nyawa sing diinjili ketawa. Ini bukan penginjilan, itu namanya pengancaman, bisa kena pasal itu, ya. Penginjilan itu tidak berbicara mengenai menakut-nakuti. Hanya dengan satu pertanyaan di awal, apakah engkau sudah yakin bahwa hidupmu pasti akan selamat? Nah, dia akan berpikir, aku ini masih banyak dosa, mulut suka tipu-tipu, suka bohong-bohong, pikiran meres-meres dulu, tindakan mulai melakukan sesuatu yang dosa. Dan dia akan berpikir, dan dengan jujur dia akan berkata, aku pasti tidak masuk surga karena dosa aku. Nah, disitulah baru kita ngomong, tahukah kamu bahwa hanya orang yang tidak berdosa yang bisa menyelamatkan kita yang berdosa? Lalu dia ngomong, siapa itu? Namanya adalah Bambang, betul? Namanya adalah Yesus. Disitulah Yohanes 14 ayat 6 mengatakan, dialah satu-satunya jalan keselamatan. Tidak ada pintu lain. Dan di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain olehnya kita diselamatkan. Roma 5 ayat 9, satu-satunya. Kalau kita sudah percaya Yesus, pasti akan diselamatkan. Bukan mudah-mudahan, ya. Nah, oleh karena itu saudara, doa sama Tuhan, Tuhan kasih, tolong dikembalikan, kasih aku kasih yang melimpah, supaya kasih itu menggerakkan aku untuk mau menginjili orang, mau melayani. Ada amin saudara? Mau punya kasih Tuhan? Oke, lihat sebelahnya dan katakan, milikilah kasih Kristus. Silakan. Pak Yudi duduk sendiri, bertobatlah. Milikilah kasih Kristus, supaya kasih itu membuat kita tergerak berinisiatif untuk memenangkan. Mari kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Saya mengajak saudara untuk berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan, sambil musik dimainkan. Tanyakan pada dirimu, apakah engkau sudah lama atau bahkan tidak pernah memberitakan Injil kepada orang lain? Jika benar demikian, tanyakan pada dirimu, apakah hal itu menyenangkan Tuhan atau sebaliknya? Jika hal itu tidak diperkenan Tuhan, lalu kenapa kau tetap melakukannya? Ingatlah bahwa Tuhanlah sumber kekuatan kita. Tuhanlah sumber dari kasih kita. Sehingga orang yang dekat dengan Tuhan, dia akan melimpah dengan kasih Tuhan. Dan orang yang melimpah dengan kasih Tuhan,
dia akan punya inisiatif yang tinggi, termasuk dalam pemberitaan Injil. Berdoalah saudara, sambil kita akan menyanyikan sebuah pujian, Kaulah harapan, bukan dengan kekuatan.
Mari kita berdoa untuk gereja kita. Saya rindu saudara buka suara. Doa untuk gereja kita. Apapun itu beban, doakan gereja kita. Pada saat ini gereja kita sangat membutuhkan doa. Karena itu mari kita buka suara, kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga yang kami sembah nama Tuhan Yesus, kami serahkan gereja kami dan nama Tuhan. Bapa, Engkau tahu bahwa kami tidak mungkin berjalan sendiri. Kami membutuhkan anugerah Tuhan. Kami membutuhkan pertolongan Tuhan. Tuhan tolong kami ya Bapa, supaya kami diberikan hikmat kekuatan akan apapun yang kami lakukan, biarlah menyenangkan hati Tuhan. Dan kami berdoa biarlah Engkau memberkati gereja-Mu. Dan kami serahkan ya Bapa untuk setiap jemaat juga. Kiranya Kau tambah-tambahkan jiwa-jiwa baru, hati yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Diserahkan sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Di nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang terakhir kita juga berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kita doakan supaya Tuhan juga memberkati bangsa kita. Karena itu mari kita buka suara, kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami mengingat untuk bangsa kami ya Tuhan. Kami menyerahkan adanya hal-hal yang mungkin membuat rakyat tambah susah. Biarlah Engkau menolong ya Bapa. Tolong bangsa kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Di nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa, terima kasih. Inilah doa syafaat kami yang jauh dari sempurna. Dengan Kau membalas dan menjawabnya sesuai dengan waktu Tuhan. Terima kasih Bapa. Dengan doa kami ini di nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bersama dengan gereja di skala pada tempat, mari kita mengaku iman kita, mengaku terima kasih. Kami percaya kepada tiba saja kita sekalian untuk dapat memberikan persembahan dan persepuluhan. Dan sambil kita memberikan persembahan dan persepuluhan, mari kita pujikan dari pujian KPPK nomor 371. Judulnya adalah Ku Suka Mengabarkan. Kiranya pujian ini boleh memberi motivasi kepada kita sekalian, menegur kita, meneguhkan kita, supaya dalam hidup kita kasih yang telah melawat hidup kita boleh kita teruskan dan kita kabarkan kepada orang-orang lain. Ku suka mengabarkan. Kasih Tuhan
sehingga kami boleh memiliki inisiatif setiap hati kami, sehingga kami boleh rindu untuk meneruskan kabar baik tersebut, kabar Injil tersebut kepada setiap keluarga kami, handai tolong kami, teman-teman kami yang kami kenal, dan biarlah kasih Tuhan boleh melimpah dan memberikan kekuatan kepada kami untuk kami boleh menyalurkannya kepada orang lain. Terima kasih Bapak atas berkat-Mu ini. Tuhan, kami juga menyerahkan untuk persembahan dan persepuluhan yang telah terkumpul ini, kiranya Tuhan mau pakai untuk kemuliaan-Mu saja Bapa. Kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada para pengurus dan hamba Tuhan dalam mengelola keuangan yang telah ada ini. Kiranya Tuhan memberkati sehingga segala hal yang digunakan itu hanya untuk kemuliaan Bapa. Terima kasih Tuhan atas berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Biarlah segala pujian, hormat, dan kemuliaan kita berikan kepada Allah kita, Allah Tritunggal. Doxology. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, engkau sudah mendengar apa yang dikatakan firman Tuhan. Pulanglah, lakukanlah, milikilah kasih Kristus. Karena itu arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, kekuatan dan penoplangan dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah dan penghiburan dari Allah Roh Kudus akan memampukan saudara dan saya untuk sungguh-sungguh melimpah dengan kasih Kristus, sehingga kita punya inisiatif untuk melakukan penginjilan dan apapun, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu, Tuhan Yesus